Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan video tentang saksi dalam peradilan Islam untuk memenuhi tugas fikih kelompok 4 dari kelas 11 IPA 1 MAN Purbalingga. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Dan happy watching! Nah, oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu saksi dalam peradilan Islam. Yang akan pertama kita bahas yaitu pengertian saksi. Jadi dalam Islam, saksi sendiri adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum. Dan menjadi seorang saksi itu harus jujur. Jadi, seorang saksi tidak boleh mendapatkan tekanan baik dari dalam maupun dari luar persidangan. Dan seorang saksi bisa saja dia memberatkan ataupun meringankan terdakwa. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi saksi. Jadi, untuk menjadi seorang saksi diperlukan minimal 5 syarat yang harus dipenuhi. Oke, yang pertama adalah tentu saja dia harus beragama Islam. Lalu yang kedua adalah dia sudah dewasa dan menginjak usia balik sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi, seorang anak yang belum balik, dia tidak dapat dijadikan saksi atas suatu perkara. Lalu yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi, orang-orang yang akalnya kurang sehat, dia tidak dapat dijadikan saksi. Lalu yang keempat adalah orang yang merdeka, yaitu orang yang bukan budak. Jadi, seorang budak atau orang yang belum merdeka, dia tidak dapat dijadikan saksi. Lalu yang selanjutnya adalah adil. Dan hal ini diterangkan dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 2. Wa ashhidu zawa adlim minkum. Dan persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kamu. Nah, yang selanjutnya, saksi bisa dikatakan adil jika memenuhi kriteria-kriteria. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang saksi yang adil? Yang pertama adalah dia menjauhkan diri dari dosa besar. Lalu yang kedua adalah dia menjauhkan diri dari dosa kecil dan juga dia tidak sering melakukannya. Lalu yang ketiga adalah dia menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Jadi, seorang saksi dikatakan adil jika dia benar-benar kuat akidahnya dan juga kuat imannya. Lalu yang kelima adalah dia berakhlak mulia sehingga bisa dijadikan contoh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di sini ada saksi-saksi yang ditolak. Jadi, tidak semua saksi kesaksiannya itu diterima. Ada beberapa saksi yang ditolak kesaksiannya. Yaitu yang pertama adalah saksi yang tidak adil. Jadi, orang yang tidak adil itu kesaksiannya ditolak. Lalu, yang selanjutnya adalah saksi seorang musuh pada musuhnya. Jadi, jika ada 2 orang yang bermusuhan, maka musuhnya itu tidak dapat dijadikan saksi atas perkaranya. Lalu yang selanjutnya adalah saksi seorang ayah kepada anaknya, saksi orang tua kepada anaknya. Kenapa dia kesaksiannya ditolak? Karena biasanya orang tua itu lebih menggunakan perasaan kepada anaknya. Jadi ditakutkan dalam memberikan kesaksian, dia hanya mengandalkan perasaannya saja kepada anaknya. Lalu yang keempat adalah saksi seorang anak kepada ayahnya. Dan yang terakhir adalah orang yang numpang di rumah terdakwa. Nah, oke teman-teman, itu tadi saksi-saksi yang ditolak dalam peradilan Islam. Nah, untuk pembahasan tentang saksi dalam peradilan Islam cukup sekian. Terima kasih.